Bayangin, tiap pagi baru bangun tidur, badan rasanya masih berat, sendi-sendi kaku, napas agak ngos-ngosan kalau naik tangga. Tapi di sisi lain, kamu dengar tetangga atau teman tongkrongan bilang, minum air garam hangat tiap pagi, itu rahasia vitalitas pria di atas 60. Lalu kamu mulai mikir, apa benar ya? Kok mereka terdengar yakin banget? Di satu sisi, kamu pengen banget punya energi yang lebih enak. Nggak gampang capek, tapi bisa aktif main sama cucu atau ikut kegiatan di lingkungan. Di sisi lain, kamu ragu, ini beneran bagus atau cuma kebiasaan turun-temurun yang belum tentu cocok buat semua orang? Banyak bapak-bapak di atas 60 tahun yang cerita hal mirip. Mereka ingin tetap kuat, tetap dianggap tulang punggung keluarga, nggak mau kelihatan lemah di depan anak cucu. Jadi apa saja saran yang kedengaran meyakinkan, biasanya dicoba saja. Mulai dari minuman tertentu, ramuan ini itu, sampai kebiasaan minum air garam tiap pagi. Masalahnya, jarang ada yang benar-benar paham tubuh pria usia 60 plus itu sebenarnya butuh apa, dan apa dampak kebiasaan seperti minum air garam secara rutin, terutama kalau dilakukan bertahun-tahun. Di obrolan ini, aku pengen ajak kamu pelan-pelan bedah, bener nggak sih air garam itu rahasia vitalitas pria 60 plus? Kita bakal bahas kenapa tubuh di usia ini sering terasa cepat capek, apa saja kebiasaan yang diam-diam bikin badan makin berat dan gampang lelah, termasuk soal garam dan minuman yang kamu pilih. Terus kita juga akan bahas langkah-langkah kecil yang jauh lebih aman dan realistis buat bantu jaga vitalitas di usia 60 ke atas. Nggak ada janji muluk, tapi yang jelas kita cari cara yang masuk akal, bisa dilakukan pelan-pelan dan tetap menghormati tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Perkenalkan, saya Andi. Beberapa tahun terakhir saya banyak ngobrol dengan bapak-bapak dan keluarga yang mengeluhkan soal vitalitas di usia 60-an. Cepet capek, tenaga berasa nggak kayak dulu, pengen tetap aktif tapi badan sering protes. Dalam banyak obrolan itu, topik air garam ini sering banget muncul. Ada yang diminum pagi hari, ada yang sebelum tidur, ada yang dikasih tahu teman, ada juga yang dari cerita orang tua dulu. Saya sering ketemu cerita dari berbagai latar belakang. Ada pensiunan pegawai kantor, ada mantan sopir, ada pedagang pasar, ada yang tinggal di kota besar, ada juga yang di desa. Polanya mirip, ingin tetap kuat dan berenergi, tapi bingung harus percaya yang mana, apalagi kalau di grup chat banyak banget tips yang saling bertentangan. Disinilah aku pengen bantu luruskan dengan bahasa sederhana, gak menghakimi, dan tetap menghargai pengalaman masing-masing. Sebelum kita lanjut, aku mau tekankan dulu satu hal penting. Yang aku ceritain di sini adalah edukasi umum, bukan pengganti konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan. Kalau kami punya keluhan yang berat atau gejala yang betul-betul mengganggu aktivitas, tetap penting banget untuk periksa langsung. Tubuh setiap orang itu unik, punya riwayat dan kondisi yang beda-beda. Jadi apa yang aman buat satu orang, belum tentu aman buat orang lain. Obrolan kita ini bisa jadi pegangan awal, tapi bukan pengganti pemeriksaan pribadi. Sekarang coba kamu cek dulu apakah hal-hal ini terasa familiar. Pertama, gampang banget capek. Baru beresin sedikit halaman rumah atau baru jalan ke warung dekat rumah, rasanya sudah pengen duduk lama dan napas diatur dulu. Kedua, sering merasa tenaga habis di siang hari. Pagi mungkin masih oke, tapi masuk jam 11 atau jam 2 siang, kepala mulai berat, mata pengen merem, badan rasanya lemas. Ketiga, mulai sering pegal-pegal di punggung, pinggang, atau lutut. Kadang kamu mikir, ya wajar lah umur sudah segini, tapi di dalam hati sebenarnya kamu kangen masa-masa bisa bergerak lebih bebas. Keempat, susah tidur nyenyak. Malam bisa butuh waktu lama untuk terlelap atau sering terbangun dan butuh waktu lagi buat tidur. Akhirnya pagi nggak segar, cuma pindah dari kasur ke kursi tapi rasa lelah tetap ke bawah. Kelima, konsentrasi gampang buyar. Lagi baca koran atau nonton berita, tiba-tiba nggak fokus, pikiran ngelantur kemana-mana. Kadang ngobrol sama cucu ada saja kata-kata yang lupa dan itu bikin kamu merasa, kok aku jadi pelupa nih ya? Keenam, mood gak stabil. Ada hari-hari di mana kamu gampang banget kesal, mudah tersinggung, atau malas berinteraksi dengan orang lain. Sering kamu bilang ke diri sendiri, aku ini kenapa sih? Kok rasanya makin lemah saja? Dan itu pelan-pelan menggerogoti rasa percaya diri. Kalau kamu sering merasa, badan aku gak seperti dulu, cepet banget habis tenaganya, kok jadi begini ya? Itu wajar banget bikin kamu sedih atau malu.
Apalagi kalau lingkungan sekitar masih punya anggapan bahwa laki-laki harus kuat terus, nggak boleh mengeluh. Padahal merasa lelah, mengakui tubuh sudah berubah, itu bukan tanda lemah. Itu justru tanda kamu peka terhadap diri sendiri. Kamu nggak lebay, dan kamu nggak sendirian. Banyak pria di usia 60 plus yang merasakan hal yang sama, cuma mungkin tidak semua berani cerita. Kabar baiknya, tubuh kita itu bukan saklar on-off yang cuma punya pilihan kuat banget atau lemah total. Selalu ada ruang untuk perbaikan kecil. Mungkin kamu nggak bisa kembali ke tenaga seperti usia 25 tahun, tapi ada banyak hal yang bisa bikin badan terasa lebih enak dari sekarang. Dengan memahami tubuh seperti bekerja, dan dengan beberapa perubahan kebiasaan yang masuk akal, vitalitas itu bisa pelan-pelan meningkat atau minimal tidak cepat merosot. Nggak dramatis seperti di iklan, tapi nyata dirasakan sehari-hari. Biar lebih kebayang, aku mau cerita tentang satu tokoh fiktif. Sebut saja namanya Pak Budi. Pak Budi berusia 63 tahun, pensiunan pegawai administrasi di sebuah perusahaan. Setelah pensiun, hari-harinya banyak dihabiskan di rumah. Pagi biasa diisi dengan menyapu halaman, lalu duduk di teras sambil minum kopi. Siang kadang nonton televisi atau main gawai. Sore, kalau lagi semangat, dia jalan sebentar di gang depan rumah. Kelihatannya sederhana dan tenang, tapi di balik itu, Pak Budi sering mengeluh cepat lelah. Beberapa tahun terakhir, Pak Budi mulai merasa vitalitasnya turun. Baru nyapu sedikit, punggungnya terasa berat. Jalan agak jauh, napasnya terasa lebih cepat. Tidur malam pun gak sering nyenyak. Kadang terbangun beberapa kali tanpa alasan jelas. Dia jadi gampang kesal kalau ada hal kecil yang mengganggu dan merasa kurang sabar dengan cucunya yang aktif. Dalam hati dia pengen tetap jadi kaki yang kuat dan ceria, tapi tubuhnya seperti tidak mendukung. Suatu hari di pengajian lingkungan, Pak Budi dengar cerita dari temannya. Teman itu bilang, "Aku tiap pagi minum air garam hangat, katanya bikin badan lebih kuat, fit, nggak gampang capek. Itu rahasia vitalitas pria di atas 60. Lalu Pak Budi mulai mikir, apa benar ya? Kok mereka terdengar yakin banget? Di satu sisi, kamu pengen banget punya energi yang lebih enak, nggak gampang capek, tetap bisa aktif main sama cucu atau ikut kegiatan di lingkungan. Di sisi lain, kamu ragu, ini beneran bagus atau cuma kebiasaan turun-temurun yang belum tentu cocok buat semua orang? Banyak bapak-bapak di atas 60 tahun yang cerita hal mirip. Mereka ingin tetap kuat, tetap dianggap tulang punggung keluarga, gak mau kelihatan lemah di depan anak cucu. Jadi apa saja saran yang kedengaran meyakinkan, biasanya dicoba saja. Mulai dari minuman tertentu, ramuan ini itu, sampai kebiasaan minum air garam tiap pagi. Masalahnya, jarang ada yang benar-benar paham tubuh pria usia 60 plus itu sebenarnya butuh apa dan apa dampak kebiasaan seperti minum air garam secara rutin, terutama kalau dilakukan bertahun-tahun. Di obrolan ini, aku pengen ajak kamu pelan-pelan bedah. Bener nggak sih air garam itu rahasia vitalitas pria 60 plus? Kita bakal bahas kenapa tubuh di usia ini sering terasa cepat capek. Apa saja kebiasaan yang diam-diam bikin badan makin berat dan gampang lelah, termasuk soal garam dan minuman yang kamu pilih. Terus, kita juga akan bahas langkah-langkah kecil yang jauh lebih aman dan realistis buat bantu jaga vitalitas di usia 60 ke atas. Nggak ada janji muluk, tapi yang jelas kita cari cara yang masuk akal. Bisa dilakukan pelan-pelan dan tetap menghormati tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Perkenalkan, saya Andi. Beberapa tahun terakhir saya banyak ngobrol dengan bapak-bapak dan keluarga yang mengeluhkan soal vitalitas di usia 60-an. Cepat capek, tenaga berasanya kayak dulu, pengen tetap aktif tapi badan sering protes. Dalam banyak obrolan itu, topik air garam ini sering banget muncul. Ada yang diminum pagi hari, ada yang sebelum tidur, ada yang dikasih tahu teman, ada juga yang dari cerita orang tua dulu. Saya sering ketemu cerita dari berbagai latar belakang. Ada pensiunan pegawai kantor, ada mantan sopir, ada pedagang pasar, ada yang tinggal di kota besar, ada juga yang di desa. Polanya mirip, ingin tetap kuat dan berenergi, tapi bingung harus percaya yang mana. Apalagi kalau di grup chat banyak banget tips yang saling bertentangan. Disinilah aku pengen bantu luruskan dengan bahasa sederhana, nggak menghakimi dan tetap menghargai pengalaman masing-masing. Sebelum kita lanjut, aku mau tekankan dulu satu hal penting. Yang aku ceritain di sini adalah edukasi umum, bukan pengganti konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan. Kalau kamu punya keluhan yang berat atau gejala yang betul-betul mengganggu aktivitas, tetap penting banget untuk periksa langsung. Tubuh setiap orang itu unik, punya riwayat dan kondisi yang beda-beda. Jadi apa yang aman buat satu orang, belum tentu aman buat orang lain. Obrolan kita ini bisa jadi pegangan awal, tapi bukan pengganti pemeriksaan pribadi.
Sekarang coba kamu cek dulu, apakah hal-hal ini terasa familiar? Pertama, gampang banget capek. Baru beresin sedikit halaman rumah atau baru jalan ke warung dekat rumah, rasanya sudah pengen duduk lama dan napas diatur dulu. Kedua, sering merasa tenaga habis di siang hari. Pagi mungkin masih oke, tapi masuk jam 11 atau jam 2 siang, kepala mulai berat, mata pengen merem, badan rasanya lemas. Ketiga, mulai sering pegal-pegal di punggung, pinggang, atau lutut. Kadang kamu mikir, ya wajar lah umur sudah segini. Tapi di dalam hati sebenarnya kamu kangen masa-masa bisa bergerak lebih bebas. Keempat, susah tidur nyenyak. Malam bisa butuh waktu lama untuk terlelap. Atau sering terbangun dan butuh waktu lagi buat tidur. Akhirnya pagi nggak segar, cuma pindah dari kasur ke kursi tapi rasa lelah tetap ke bawah. Kelima, konsentrasi gampang buyar. Lagi baca koran atau nonton berita, tiba-tiba nggak fokus. Pikiran ngelantur kemana-mana. Kadang ngobrol sama cucu, ada aja kata-kata yang lupa. Dan itu bikin kamu merasa, kok aku jadi pelupa ya? Keenam, mood nggak stabil. Ada hari-hari di mana kamu gampang banget kesel, mudah tersinggung, atau malas berinteraksi dengan orang lain. Sering kamu bilang ke diri sendiri, aku ini kenapa sih? Kok rasanya makin lemah aja? Dan itu pelan-pelan menggerogoti rasa percaya diri. Kalau kamu sering ngerasa, badan aku nggak seperti dulu, cepat banget habis tenaganya. Kok jadi begini ya? Itu wajar bikin kamu sedih atau malu. Apalagi kalau lingkungan sekitar masih punya anggapan bahwa laki-laki harus kuat terus, nggak boleh mengeluh. Padahal merasa lelah, mengakui tubuh sudah berubah, itu bukan tanda lemah. Itu justru tanda kamu peka terhadap diri sendiri. Kamu nggak lebay, dan kamu nggak sendirian. Banyak pria di usia 60 plus yang merasakan hal yang sama, cuma mungkin tidak semua berani cerita. Kabar baiknya, tubuh kita itu bukan saklar on-off yang cuma punya pilihan kuat banget atau lemah total. Selalu ada ruang untuk perbaikan kecil. Mungkin kamu nggak bisa kembali ke tenaga seperti usia 25 tahun, tapi ada banyak hal yang bisa bikin badan terasa lebih enak dari sekarang. Dengan memahami bagaimana tubuh bekerja dan dengan beberapa perubahan kebiasaan yang masuk akal, vitalitas itu bisa pelan-pelan meningkat atau minimal tidak cepat merosot. Nggak dramatis seperti di iklan, tapi nyata dirasakan sehari-hari. Biar lebih kebayang, aku mau cerita tentang satu tokoh fiktif. Sebut saja namanya Pak Budi. Pak Budi berusia 63 tahun, pensiunan pegawai administrasi di sebuah perusahaan. Setelah pensiun, hari-harinya banyak dihabiskan di rumah. Pagi biasa diisi dengan menyapu halaman, lalu duduk di teras sambil minum kopi. Siang kadang nonton televisi atau main gawai. Sore kalau lagi semangat dia jalan sebentar di gang depan rumah. Kelihatannya sederhana dan tenang. Tapi di balik itu, Pak Budi sering mengeluh cepat lelah. Beberapa tahun terakhir, Pak Budi mulai merasa vitalitasnya turun. Baru nyapu sedikit, punggungnya terasa berat. Jalan agak jauh, napasnya terasa lebih cepat. Tidur malam pun gak sering nyenyak. Kadang terbangun beberapa kali tanpa alasan jelas. Dia jadi gampang kesal kalau ada hal kecil yang mengganggu dan merasa kurang sabar dengan cucunya yang aktif. Dalam hati dia pengen tetap jadi kakek yang kuat dan ceria, tapi tubuhnya seperti tidak mendukung. Suatu hari di pengajian lingkungan, Pak Budi dengar cerita dari temannya. Teman itu bilang, aku tiap pagi minum air garam hangat, katanya bikin badan lebih kuat, fit, nggak gampang capek. Ini rahasia orang tua dulu. Pak Budi yang lagi pusing dengan rasa lelahnya langsung tertarik. Masa sih cuma air garam bisa bikin fit? Pikirnya. Tapi karena itu terdengar sederhana dan mudah dilakukan, besok paginya dia coba. Segelas air hangat ditambah 1 sendok kecil garam dapur. Beberapa kali pertama, Pak Budi merasa ada sensasi segar. Lebih tepatnya dia merasa ada yang beda aja di mulut dan tenggorokan ketika minum air garam itu. Dia anggap itu tanda bagus. Dia jadi rutin hampir tiap pagi minum air garam. Ini rahasia vitalitasku, katanya bangga ke istrinya. Yang tidak terlalu dia perhatikan adalah kebiasaan lain. Makanan rumahnya cenderung asin, karena itu yang dia sukai. Lauk digoreng, diberi garam cukup banyak. Kuah sayur pun rasanya gurih sekali. Minum air putihnya justru tidak terlalu banyak. Pelan-pelan Pak Budi mulai merasa kaki dan tangannya kadang agak bengkak kalau sore. Kadang cincin yang dia pakai terasa lebih sempit. Napasnya makin sering terasa berat ketika jalan agak lebih cepat. Dia mengira semua itu ya wajar karena usia. Dia tetap meneruskan kebiasaan minum air garam karena merasa kalau nggak minum nanti tambah lemas.
Sampai suatu hari, cucunya yang SMA belajar tentang tubuh manusia di sekolah, lalu ngobrol sama ibunya, anak Pak Budi. Mereka mulai curiga bahwa asupan garam Pak Budi terlalu banyak. Istrinya pun pelan-pelan mengajak bicara. Pak, apa mungkin ini malah kebanyakan garam ya? Makanan kita sudah cukup asin, masih ditambah minum air garam. Awalnya Pak Budi defensif. Ini kan dulu dari orang tua. Teman-temanku juga banyak kok yang minum. Dia merasa kalau kebiasaan itu disalahkan, sama saja meremehkan pengalaman orang-orang seumurannya. Tapi beberapa waktu kemudian, Pak Budi mengalami satu momen yang membuatnya berpikir. Saat jalan ke warung di ujung gang, jaraknya tidak jauh, tapi dia harus berhenti 2 kali untuk mengatur napas. Sampai di rumah, dia duduk dan merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Bukan sampai pingsan atau sesuatu yang ekstrim, tapi cukup membuat dia cemas. Malamnya dia teringat obrolan istrinya. Apa iya ini ada kaitannya dengan cara aku merawat badan selama ini? Akhirnya Pak Budi memberanikan diri periksa ke fasilitas kesehatan. Di sana dia dicek dan diberi penjelasan sederhana tentang pentingnya menjaga asupan garam, minum air putih yang cukup, dan menambah sedikit aktivitas fisik. Tenaga kesehatan tidak melarang air garam secara mutlak, tapi menekankan bahwa untuk tubuh di usia 60 plus, keseimbangan cairan dan garam itu sangat penting, apalagi kalau selama ini makanan sudah gurih dan asin. Pelan-pelan Pak Budi mulai mengurangi kebiasaan minum air garam rutin. Dia menggantinya dengan segelas air putih hangat setiap pagi. Makanan di rumah perlahan dikurangi garamnya, bukan jadi hambar total, tapi tidak seasin dulu. Ia juga mulai menambah jalan kaki ringan 10-15 menit tiap sore di sekitar rumah. Di minggu-minggu awal, ia belum merasa perubahan dramatis. Tapi setelah beberapa waktu, dia menyadari bahwa napasnya tidak seberat dulu kalau jalan ke warung. Pagi hari, meski masih ada rasa pegal, tapi badan terasa sedikit lebih ringan. Vitalitasnya tidak berubah jadi super, tapi ada perbaikan yang nyata. Yang paling penting, dia merasa lebih paham apa yang terjadi dengan tubuhnya, bukan sekedar ikut kebiasaan tanpa tahu alasannya. Selain Pak Budi, aku juga mau cerita tentang satu tokoh lain. Pak Joko, usia 61 tahun, bekerja sebagai penjaga malam di sebuah gudang. Pola tidurnya sudah lama berantakan karena kerja bergantian shift. Di usianya sekarang, ia sering berasa cepat lelah, terutama kalau harus berjaga sampai dini hari. Teman kerjanya bilang, kalau mau kuat jaga malam, minum saja air garam sama kopi, biar nggak gampang ngantuk. Pak Joko mengikuti saja, karena merasa butuh sesuatu yang membuatnya melek dan kuat. Beberapa bulan menjalani kebiasaan itu, dia memang merasa bisa menahan kantuk sedikit lebih lama. Tapi di sisi lain, badan sering terasa tidak nyaman. Tenggorokan kadang kering, dan siang hari setelah pulang kerja, badannya sulit sekali merasa segar. Anaknya yang tinggal satu rumah mulai memperhatikan. Pak, sepertinya Bapak kurang minum air putih deh. Kok yang diminum cuma kopi dan air garam? Pak Joko awalnya tertawa saja. Biar kuat, Le. Namun suatu siang, ketika naik tangga rumah, Pak Joko merasa kaki berat dan nafasnya terengah-engah. Bukan keadaan darurat, tapi cukup membuatnya duduk lama dan merasa tidak nyaman. Anaknya akhirnya mengajak obrol pelan-pelan soal pola minum dan makan. Mereka sepakat untuk coba mengubah sedikit, kopi tetap boleh, tapi tidak berlebihan. Air garam tidak lagi diminum tiap hari, dan diganti banyak air putih di sela-sela kerja. Dalam beberapa minggu, Pak Joko merasa belum seperti super kuat, tapi ia mulai bisa naik tangga tanpa terlalu sering berhenti. Di akhir bulan, ia tersenyum malu ketika bercerita ke cucunya. Kakek sekarang kalau naik tangga sudah nggak terlalu ngos-ngosan loh. Itu bukan perubahan ajaib, tapi cukup untuk membuatnya merasa lebih percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Sekarang, kita bahas dengan bahasa sederhana. Sebenarnya apa yang terjadi di tubuh ketika kita bicara soal vitalitas, air garam, dan kebiasaan sehari-hari. Bayangin tubuh kamu seperti sebuah rumah besar yang sudah berdiri 60 tahun lebih. Di dalamnya ada banyak kabel listrik, pipa air, dan mesin-mesin kecil yang terus bekerja. Vitalitas itu mirip dengan bagaimana semua sistem di rumah itu bisa berjalan dengan baik. Lampu menyala, air mengalir, peralatan bekerja. Poin pertama, tubuh menghasilkan dan memakai energi dari makanan dan minuman yang masuk. Organ-organ di dalam tubuh bekerja seperti pabrik dan motor.
Mereka butuh bahan bakar yang cukup, bukan hanya dari satu jenis makanan atau minuman tertentu. Garam sendiri mengandung mineral yang memang dibutuhkan tubuh dalam jumlah tertentu, tapi ia bukan sumber energi utama. Energi harian lebih banyak dipengaruhi oleh kombinasi asupan makanan, kualitas tidur, gerak tubuh, dan kondisi emosi. Jadi kalau ada yang bilang, minum ini saja pasti langsung kuat, biasanya itu terlalu menyederhanakan kenyataan. Poin kedua, bayangin pembuluh darah di tubuh kamu seperti pipa air di rumah. Air yang mengalir harus dalam tekanan yang pas. Kalau airnya terlalu deras, pipa bisa cepat rusak. Kalau terlalu pelan, air susah sampai ke ujung-ujung. Garam punya pengaruh ke bagaimana tubuh mengatur jumlah cairan dan tekanan di dalam pipa-pipa ini. Kalau garam kebanyakan, tubuh cenderung menahan lebih banyak air. Itu bisa membuat pipa bekerja lebih berat. Pada beberapa orang, keterlaluannya ini bisa membuat tubuh terasa tidak nyaman. Kaki terasa berat, jari terasa tegang, atau nafas terasa kurang lega saat aktivitas. Poin ketiga, kebiasaan sehat sehari-hari membantu tubuh bekerja lebih efisien. Bayangin kamu punya mobil tua yang sudah menemani puluhan tahun. Kalau rajin ganti oli, nggak sering dipaksa ngebut, dan diisi bensin yang layak, mobil itu mungkin tidak sekencang mobil baru, tapi tetap nyaman dipakai. Tubuh di usia 60 plus juga begitu. Minum air putih cukup, tidak berlebihan makanan yang terlalu asin, bergerak secara teratur, dan tidur yang cukup, itu seperti merawat mesin agar tidak cepat aus. Vitalitas bukan soal satu ramuan rahasia, tapi soal banyak kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Dari sini kita bisa lihat bahwa air garam itu sendiri bukan sesuatu yang ajaib. Dalam kadar tertentu, garam memang dibutuhkan tubuh. Tapi kalau ditambah terus-menerus, apalagi kalau makanan sehari-hari sudah gurih dan asin, tubuh bisa jadi bekerja lebih berat. Jadi lebih tepat kalau kita bilang, yang menentukan vitalitas pria 60 plus bukan air garamnya, tapi keseluruhan pola hidupnya. Sekarang mungkin kamu mikir, tapi aku sudah terlanjur begini, apa masih bisa diubah? Atau aku sudah coba macam-macam, tapi selalu gagal. Atau aku sibuk dan sudah tua, apa gunanya? Mari kita hadapi satu persatu pelan-pelan. Keberatan pertama, aku sibuk nggak ada waktu. Banyak bapak-bapak usia 60 plus yang masih kerja, jaga toko atau bantu anak di usaha keluarga. Capek fisik dan mental itu nyata. Kalau kamu merasa, mana sempat olahraga, jalan saja sudah capek, itu perasaan yang valid. Tapi justru karena sibuk, tubuhmu butuh langkah kecil untuk diringankan bebannya. Gak harus 1 jam olahraga, bahkan 5-10 menit jalan pelan setelah makan siang dibanding langsung duduk lagi di depan TV atau gawai, sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Keberatan kedua, aku sudah pernah coba tapi selalu gagal, cuma kuat 1-2 minggu. Ini sangat manusiawi, perubahan kebiasaan memang tidak mudah. Apalagi kalau sudah puluhan tahun terbentuk. Bukan kamu yang lemah, tapi memang pola lama kuat sekali. Coba ubah pandangan ya, jangan target langsung besar. Jangan bilang, mulai besok aku nggak akan pernah makan asin lagi. Karena itu berat sekali. Mulailah dengan 1 langkah kecil yang realistis. Misalnya, kurangi 1 sendok kecil garam di masakan atau ganti 1 porsi makanan gurih dengan versi yang sedikit lebih ringan. Kalau gagal suatu hari, itu bukan tanda kamu galah. Itu cuma tanda kamu manusia. Lanjutkan lagi besok, bukan menyerah total. Keberatan ketiga, aku takut periksa. Banyak pria yang takut kalau periksa nanti diketahui semuanya, dan itu menakutkan. Takut divonis, takut diceramahi, takut merasa resmi dianggap sakit. Perasaan ini valid, tapi perlu diingat, periksa itu bukan sekedar mencari hukuman, tapi mencari informasi. Semakin cepat kamu tahu kondisi tubuhmu, semakin banyak pilihan langkah kecil yang bisa dilakukan sebelum masalahnya jadi lebih berat. Bukan berarti setelah periksa kamu harus minum banyak obat. Kadang justru saran pertama adalah perubahan gaya hidup. Kamu berhak paham apa yang terjadi di dalam tubuhmu. Poin keempat, makan lebih sehat itu mahal. Memang ada makanan sehat yang mahal, tapi bukan berarti semua pilihan yang lebih baik dari sekarang harus menghabiskan banyak uang. Mengurangi sedikit garam di masakan, menambah sayur sederhana, minum lebih banyak air putih dari minuman manis atau minuman kemasan, itu contoh langkah sehat yang juga bisa menghemat. Vitalitas tidak selalu berarti beli produk yang bermacam-macam. Seringkali justru kembali ke yang sederhana. Air putih cukup, makanan rumahan yang tidak terlalu asin, dan tubuh yang diajak bergerak pelan-pelan.
Nah, sekarang kita susun rencana yang lebih konkret. Sesuatu yang bisa kamu ikuti dalam 7-14 hari ke depan. Bukan rencana sempurna, tapi langkah awal yang realistis untuk bantu vitalitasmu pelan-pelan naik. 3 kebiasaan inti yang ingin kita fokuskan adalah mengatur asupan garam, memperbaiki kebiasaan minum, dan menambah sedikit aktivitas fisik. Pertama, soal garam. Coba perhatikan masakan harianmu. Kalau biasanya suka yang sangat asin dan gurih, mulai kurangi pelan-pelan. Misalnya saat masak, kurangi sedikit takaran garam, atau kurangi penggunaan bumbu yang sangat asin. Kalau beli makanan di luar, mulai pilih yang kuahnya nggak dihabiskan semua. Karena di sanalah banyak rasa asin berkumpul. Sepanjang hari usahakan minum air putih yang cukup, terutama di sela aktivitas. Kurangi minuman yang terlalu manis atau terlalu pekat yang membuat tubuh justru makin haus. Ketiga, aktivitas fisik. Kamu nggak perlu langsung daftar pusat kebugaran. Cukup mulai dengan jalan kaki di sekitar rumah 10 menit per hari. Atau berdiri dan gerakan kaki dan tangan setiap 1 jam kalau kamu banyak duduk. Kalau ada tangga pendek di rumah, bisa jadi latihan pelan-pelan, naik turun beberapa anak tangga sesuai kemampuan, tanpa memaksa. Dengarkan tubuhmu, kalau nafas terlalu berat atau merasa tidak nyaman, berhenti dulu, istirahat, dan kalau perlu, periksa. Sebagai kebiasaan pendukung, ada 2 hal lagi yang penting, yaitu mencatat gejala dan perasaan harian dan menyediakan waktu relaksasi singkat. Kamu bisa ambil buku kecil atau catatan di ponsel. Setiap hari beri angka dari 1 sampai 10 untuk rasa energi kamu. 1 berarti sangat lelah, 10 berarti sangat bertenaga. Tulis juga jam tidur malam tadi dan kira-kira berapa kali terbangun. Lalu catat hari itu kamu makan apa yang paling asin dan minum apa saja. Untuk relaksasi, sediakan 5-10 menit di pagi atau malam hari, hanya untuk duduk tenang, menarik nafas dalam pelan-pelan, menutup mata, dan menyadari bahwa tubuhmu sudah bekerja keras sekali selama lebih dari 60 tahun. Ucapkan terima kasih ke tubuhmu, lalu bayangkan kamu memberi izin ke tubuh untuk sedikit beristirahat. Kedengarannya sederhana, tapi banyak yang lupa bahwa ketenangan pikiran juga bagian dari vitalitas. Sekarang kita susun rencana yang lebih konkret, sesuatu yang bisa kamu ikuti dalam 7-14 hari ke depan. Bukan rencana sempurna, tapi langkah awal yang realistis untuk bantu vitalitasmu pelan-pelan naik. 3 kebiasaan inti yang ingin kita fokuskan adalah mengatur asupan garam, memperbaiki kebiasaan minum, dan menambah sedikit aktivitas fisik. Pertama, soal garam. Coba perhatikan masakan harianmu. Kalau biasanya suka yang sangat asin dan gurih, mulai kurangi pelan-pelan. Misalnya saat masak, kurangi sedikit takaran garam, atau kurangi penggunaan bumbu yang sangat asin. Kalau beli makanan di luar, mulai pilih yang kuahnya tidak dihabiskan semua. Karena di sanalah banyak rasa asin berkumpul. Kedua, soal minum. Kalau selama ini pagi-pagi kamu terbiasa minum air garam, coba ganti dengan segelas air putih hangat. Kalau kamu rindu rasa ada yang beda, bisa saja sesekali minum air hangat dengan sedikit perasan jeruk nipis atau sejenisnya, tanpa menambah garam dan tanpa berlebihan. Sepanjang hari, usahakan minum air putih yang cukup, terutama di sela aktivitas. Kurangi minuman yang terlalu manis atau terlalu pekat, yang membuat tubuh justru makin haus. Ketiga, aktivitas fisik. Kamu nggak perlu langsung daftar pusat kebugaran. Cukup mulai dengan jalan kaki di sekitar rumah 10 menit per hari, atau berdiri dan gerakan kaki dan tangan setiap 1 jam kalau kamu banyak duduk. Kalau ada tangga pendek di rumah, bisa jadi latihan pelan-pelan. Naik turun beberapa anak tangga sesuai kemampuan, tanpa memaksa. Dengarkan tubuhmu, kalau napas terlalu berat atau merasa tidak nyaman, berhenti dulu. Istirahat dan kalau perlu, periksa. Sebagai kebiasaan pendukung, ada 2 hal lagi yang penting. Mencatat gejala dan perasaan harian, serta menyediakan waktu relaksasi singkat. Kamu bisa ambil buku kecil atau catatan di ponsel. Setiap pagi beri angka dari 1 sampai 10 untuk rasa energi kamu. 1 berarti sangat lelah, 10 berarti sangat bertenaga. Tulis juga jam tidur malam tadi dan kira-kira berapa kali terbangun. Lalu catat, hari itu kamu makan apa yang paling asin dan minum apa saja. Untuk relaksasi, sediakan 5-10 menit di pagi atau malam hari hanya untuk duduk tenang. Menarik nafas dalam pelan-pelan,
menutup mata, dan menyadari bahwa tubuhmu sudah bekerja keras sekali selama lebih dari 60 tahun. Ucapkan terima kasih ke tubuhmu, lalu bayangkan kamu memberi izin ke tubuh untuk sedikit beristirahat. Kedengarannya sederhana, tapi banyak yang lupa bahwa ketenangan pikiran juga bagian dari vitalitas. Sebagai contoh jadwal, kamu bisa lakukan begini. Di hari 1 hingga 3, fokus dulu pada kebiasaan minum. Ganti air garam pagi dengan air putih hangat dan tambah 1 gelas air putih di siang hari. Mulai catat energi harianmu dan jam tidur. Di hari 4 hingga 7, tetap pertahankan kebiasaan minum, lalu tambah kebiasaan mengurangi garam di masakan. Mungkin kamu dan pasangan bisa coba resep makanan dengan bumbu lain seperti rempah-rempah yang wangi, sehingga rasa tetap enak meski garam dikurangi sedikit. Di hari 8 hingga 14, lanjutkan semua kebiasaan tadi dan mulai tambah aktivitas fisik ringan. Jalan 10 menit setelah sarapan atau sore hari. Di akhir hari ke-14, lihat catatanmu. Apakah angkamu untuk energi pagi sedikit bergerak naik? Apakah kamu merasa sedikit lebih ringan? Kalau belum terasa banyak perubahan, jangan langsung putus asa. Kadang tubuh butuh waktu lebih lama. Yang penting, kamu sudah mulai melangkah dengan cara yang lebih aman dan terarah. Sebelum kita tutup, mari kita rekap. Masalah utama yang kita bahas hari ini adalah soal vitalitas pria usia 60 plus yang sering merasa cepat capek, tenaga mudah habis, dan mencari rahasia untuk kembali kuat. Salah satunya melalui kebiasaan minum air garam. Kita sudah lihat bahwa vitalitas bukan ditentukan hanya oleh satu jenis minuman atau ramuan, tapi oleh bagaimana tubuh menghasilkan dan memakai energi. Bagaimana pipa-pipa di dalam tubuh bekerja, membawa cairan dan nutrisi, serta bagaimana kebiasaan harian, makan, minum, tidur, bergerak, ikut mempengaruhi semua itu. Kita juga sudah bahas bahwa garam memang diperlukan tubuh, tapi dalam jumlah yang pas. Kebiasaan menambah garam berlebihan, termasuk lewat minum air garam rutin, terutama kalau makanan sehari-hari sudah asin, bisa membuat tubuh bekerja lebih berat. Langkah yang lebih aman adalah menyeimbangkan garam dengan mengurangi sedikit demi sedikit, memperbanyak air putih, dan menambah aktivitas fisik yang lembut dan terukur. Rencana 7 hari sampai 14 hari yang kita bahas bukan jaminan hasil instan, tapi pintu masuk yang realistis untuk merawat tubuh yang sudah setia menemani kamu puluhan tahun. Ada satu hal lagi yang sangat penting, mengenali tanda bahaya. Meskipun kita bicara soal langkah kecil dan perubahan kebiasaan, ada beberapa gejala yang tidak boleh diabaikan. Misalnya, nyeri dada yang berat dan mendadak, apalagi kalau menjalar ke lengan atau rahang, sesak napas berat yang muncul tiba-tiba, kelemahan mendadak pada wajah, lengan atau kaki di satu sisi tubuh, bingung berat atau sulit bicara, pingsan, atau muncul pikiran kuat untuk menyakiti diri sendiri. Kalau kamu atau orang yang kamu sayangi mengalami hal-hal seperti itu, jangan menunggu, segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi layanan darurat. Dalam situasi seperti itu, menunda bisa berakibat serius. Dan sekali lagi aku mau mengingatkan, yang aku bahas di sini adalah edukasi umum, bukan pengganti konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan. Tubuhmu punya cerita dan riwayat sendiri. Kalau kamu merasa ada yang mengganggu, atau kamu ingin menilai apakah kebiasaanmu selama ini, termasuk soal garam dan minuman harian, sudah aman atau belum, jangan ragu untuk periksa dan berdiskusi langsung dengan tenaga kesehatan yang kamu percaya. Kalau kamu sudah mendengar sampai sejauh ini, coba refleksikan sebentar. Bagian mana dari obrolan tadi yang paling nyantol buat kamu? Apakah soal kebiasaan air garam, soal asupan garam harian, soal minum air putih, atau soal langkah kecil 7 hingga 14 hari tadi? Kamu boleh banget bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Misalnya, kebiasaan apa yang dulu kamu kira rahasia vitalitas, tapi ternyata setelah dipahami lebih dalam, perlu disesuaikan. Kalau kamu rasa obrolan ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman, saudara atau orang tua yang kamu sayang, terutama yang sudah berusia 60 plus dan mungkin sedang mencari cara untuk tetap bertenaga tanpa harus bergantung pada ramuan rahasia yang belum tentu aman. Dan jangan lupa untuk ikuti terus konten edukasi seperti ini, supaya pelan-pelan kita bisa belajar memahami tubuh sendiri, menghormatinya, dan merawatnya dengan cara yang lebih bijak. Vitalitas di usia 60 plus bukan soal kembali muda, tapi soal menjalani sisa perjalanan dengan tubuh yang terasa lebih nyaman dan hati yang lebih tenang.